Sahabat-sahabat sekalian, hidup itu seperti roda pedati, di atas kadang di bawah. Hidup itu bagai perputaran zaman, kadang kita siang hari, kadang kita malam hari. Memang hidup itu dicipta berpasangan. Ketika ada siang, ada malam. Ketika ada laki-laki, ada perempuan. Seperti itulah siklusnya. Maka ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersyukur. Dan ketika kita diberi ujian oleh Allah, kita harus bersabar. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya ada 5 tingkatan nikmat. Ada 5 level nikmat yang harus kita syukuri. Apa saja itu yang 5? Saya sampaikan dari yang terendah dulu ya. Jadi tangga sampai ke puncak tertinggi. Yang paling rendah dari nikmat dan harus kita syukuri apa? Satu adalah nikmat harta. Kenapa harta saya simpan paling rendah? Karena memang harta hanya sebagai media untuk kita mendapatkan kebahagiaan dan sebagai media untuk kita berbakti mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi harta itu hanya alat saja, bukan tujuan. Maka nikmat yang paling bawah adalah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta. Kita usaha sukses, ya uang di genggaman, ya properti, semua aset banyak. Maka itu adalah nikmat dari Allah yang tidak semua orang dapat, yang harus kita syukuri. Baru naik yang kedua, ya. Yang tadi nikmat yang paling bawah itu tidak kalah penting, karena masuk ke 5 besar nikmat Allah yang paling utama. Karena ya tidak mungkin hatta ibadah ritual pun tanpa harta. Coba sholat, bisa nggak tanpa harta? Nggak bisa. Sholat kan memerlukan sajadah, memerlukan mungkin penutup aurat, mukena kah, sarung kah, baju koko kah, dan lain sebagainya. Itu kan perlu harta. Maka tentu harta adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri dan kita perjuangkan sebagai ikhtiar manusiawi yang hidup di dunia ini. Yang nomor kedua adalah, ya, dari harta itu adalah keluarga. Orang punya harta tapi tidak punya keluarga, itu ya tidak sempurna. Kebayang mobil banyak, rumah mungkin bisa sampai 5 lantai, megah luas, tetapi pulang ke rumah nggak ada siapa-siapa, nggak punya istri, nggak punya anak-anak. Tentu sesuatu yang sangat hampa, sesuatu yang sangat ya tidak ideal untuk mendapat kebahagiaan. Maka apalah artinya banyak harta tapi kita tidak punya keluarga. Maka keluarga nikmat level kedua. Selanjutnya sesudah keluarga. Apa itu sesudah keluarga? Kesehatan. Kita punya harta, kita punya keluarga tapi nggak sehat. Kita di kursi roda, makan yang manis-manis sudah gula, diabetes. Makan yang asin-asin kita sudah ya kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Daging sudah tidak bisa, padahal di kulkasnya daging segala macam ada. Yang manis-manis, yang lezat-lezat, kue-kue ada. Tentu nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Maka nikmat sehat adalah level ketiga sesudah harta, keluarga, dan sehat. Ya, level yang keempat adalah nikmat ilmu. Ya, ilmu itu nikmat level hampir mendekati atas, tingkat keempat. Kenapa ilmu levelnya tinggi di atas harta, di atas keluarga, di atas kesehatan? Karena kita bisa sehat karena ilmu. Karena kita bisa ya punya keluarga yang baik, yang terdidik gitu. Itu pun harus pakai ilmu. Dan kita punya harta pun itu tentu harus jago ilmu ekonomi, ilmu bisnis. Maka ilmu itu di atas harta, di atas keluarga, dan di atas kesehatan. Karena semuanya butuh ilmu. Selanjutnya level tertinggi, puncaknya kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia apa? Itu adalah iman dan Islam. Kenapa iman level tertinggi? Ya, para ulama di ceramah itu yang pertama disebut dari berbagai nikmat itu adalah nikmat iman Islam. Kenapa? Karena sekaya apapun kita, seharmonis apapun keluarga kita, sesehat apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, tapi kalau tidak ada iman, kita hanya bahagia sampai ya usia 60 tahun.
kesananya kita akan berakhir dalam akhir yang tidak jelas, ya, bagaikan berjalan di gelap gulita, tidak tahu arah dan tujuan mau kemana sesudah hidup ini. Maka orang beriman sudah jelas bahwa hidup itu adalah pengabdian ibadah, bahwa hidup itu adalah bagaimana kita bicara banyak membawa bekal, kebakal untuk berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sana ada surga, jelas di sana ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman adalah lebih daripada orang yang punya harta, lebih daripada orang yang punya keluarga, lebih daripada orang yang punya kesehatan, dan lebih daripada orang berilmu. Karena kadangkala gelarnya profesor tapi dia ateis, tidak percaya akan akhirat, dan dia pun gelap sesudah mati itu mau apa. Maka iman adalah anugerah nikmat tertinggi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, mensyukuri setiap nikmat yang 5 tadi yang Allah anugerahkan, dan kita bisa terus berbekal untuk berpulang kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.